Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dengan NIM 9050123136. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro Islam. Yang pertama, analisis keseimbangan sektor real atau pasar barang. Keseimbangan di sektor real terjadi ketika permintaan agregat atau AD sama dengan penawaran agregat AS, yaitu AD sama dengan AS yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah XM dalam ekonomi Islam. Konsumsi C dan investasi I tetap penting tetapi berlandaskan prinsip halal, keadilan, dan tanpa riba. Pemerintah G berperan aktif sebagai regulator dan penyeimbang melalui kebijakan fiskal yang adil. Produksi AS harus berbasis sektor real, tidak bersifat 10K atau mengandung garar. Ciri utama sektor real Islam menghindari riba dan mendorong kerja produktif, transaksi berdasarkan akad syariah atau mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Keseimbangan dicapai dengan nilai tukar barang dan jasa yang adil dan transparan. Yang kedua, B. Analisis keseimbangan sektor keuangan atau pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika permintaan uang atau MD sama dengan penawaran uang atau MS. MD sama dengan MS. Dalam ekonomi konvensional, permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, namun dalam ekonomi Islam, tingkat bunga diganti dengan bagi hasil. Permintaan uang didasarkan pada kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga, bukan untuk spekulasi. Penawaran uang bergantung pada kebijakan moneter yang bebas riba dan alat-alat syariah seperti sertifikat sukuk, instrumen wakalah, dan qard hasan. C. Keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Dalam sistem Islam, keseimbangan pasar uang dicapai melalui yang pertama, instrumen moneter syariah atau tanpa riba yang digunakan oleh bank sentral syariah atau otoritas moneter. Yang kedua, stabilitas nilai tukar dan uang dijaga dengan mendukung sektor real dan menghindari transaksi derivat yang spekulatif. Yang ketiga, keuangan berbasis aset real seperti sukuk, musyarakah, dan murabahah yang menstabilkan hubungan antara uang dan barang. Yang prinsip penting, uang hanya alat tukar, bukan komoditas. Tidak boleh ada akses likuiditas tanpa dukungan sektor real. Keseimbangan dicapai saat peredaran uang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi real dan distribusi kekayaan yang adil. Itu saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.